Ini bisa balik
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kembang Jero, Bapak Hadiansyah beserta perangkat desanya, tak lupa beserta seluruh jajaran dan kelembagaannya. Yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes yang kali ini diwakili oleh Bapak Sekdi, Bapak Slamet Arjuno SHM. Yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik SHM selaku anggota DPRD Kabupaten Brebes dan sekaligus pelaku wisata. Yang saya hormati Bapak Dewan Didituswandi AMD, juga selaku anggota DPRD Kabupaten Brebes Komisi A. Tak lupa yang saya hormati Muspika Kecamatan Banjarharjo, Bapak Camat Banjarharjo yang kali ini diwakili oleh Kasih PMD Ibu Dr. Anda Sri Handayani. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Banjarharjo yang diwakili oleh Bapak Kanit Agus. Juga yang saya hormati Bapak Dan Ramil Banjarharjo yang kali ini diwakili oleh Serka Bapak Ahmad Turmudi. Juga yang saya hormati selaku perwakilan Pok Darwis dari Geger Halang Desa Malahaju, Bapak Yuli yang alhamdulillah berkenan hadir dalam acara ini. Tak lupa kepada Sekarayu Group, kesenian asli Desa Kembang Jero yang sampai saat ini masih tetap lestari. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang alhamdulillah di pagi yang bahagia ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka dalam sebuah acara pengukuhan dan pembinaan Pok Darwis Kampung Sawah Desa Kembang Jero, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Bismillah, alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BPD dan beserta anggota, yang saya hormati Ketua RT RW, yang saya hormati Bapak Dewan Didituswandi, yang saya hormati Bapak Camat yang diwakili, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan yang saya hormati dan banggakan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang saya hormati Ibu PKK, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul pada acara pengukuhan dan pembinaan Pok Darwis Kampung Sawah Desa Kembang Jero. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada sahabatnya, tabibnya, dan semoga kita semua di yaumil akhir nanti diberikan syafaatnya, amin. Hadirin yang berbahagia, yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang telah hadir pada pagi hari ini dan mendukung acara pengukuhan dan pembinaan Pok Darwis Desa Kembang Jero. Terima kasih banyak, Pak. Dan yang kedua, tentunya untuk penata acara pada pagi hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu PKK dan panitia lainnya dan perangkat desa, terutama kepada Ketua Pok Darwis dan anggota yang telah lembur 2 hari kemarin sampai hari ini, tentunya itu menguras tenaga dan pikiran. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mudah-mudahan acara pagi hari ini berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, amin. Dan yang ketiga tentunya tentang
pariwisata Desa Kubang Jero yang sedang saya atau kami bangun. Mungkin banyak proses untuk membangun pariwisata atau kampung sawah Desa Kubang Jero, dan tujuannya saya tidak muluk-muluk. Mungkin ini harapan Desa Kubang Jero ke depan untuk Desa Kubang Jero, sehingga saya berbuat penuh untuk Desa Kubang Jero agar maju atau berkembang pesat. Dan harapan saya atau harapan kita semua, Desa Kubang Jero ini bisa maju karena adanya kampung sawah yang akan kita bangun. Dan saya meminta dukungan penuh dari masyarakat Kubang Jero, RT RW, semuanya kalangan Desa Kubang Jero. Mudah-mudahan rencana ini bisa berjalan lancar sesuai harapan. Amin. Dan tak lupa untuk Dinas Pariwisata, pada pagi hari ini kita temanya itu tradisional. Semua yang ada di sini, makanan atau jajanan, terus tarian, semuanya tradisional, yaitu khas Sunda. Dan saya kira sambutan saya hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena saya hanya manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada revisi susunan acara. Nyempil sebentar sebelum Mas Hadi. Saya bingung nyebutnya. Kalau Pak, Mas juga, namanya Mas Hadi. Jadi kalau bilang Mas ya sekaligus Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Sekjen, saya sambil duduk. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim yang dikemas di dalam acara pengukuhan dan pembinaan Pok Darwis Kampung Sawah Desa Kubang Jero. Mudah-mudahan acara yang mulia ini bisa berjalan lancar. Amin. Pak Kadin Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili oleh Pak Slamet Arjono dan kawan-kawan yang saya hormati, Forkompinjam dari Koramil, Polsek, Pak Camat juga yang diwakili Bayani yang saya hormati, rekan sejawat saya, satu anggota DPRD Kabupaten Brebes, satu fraksi sama-sama dari fraksi PDI Perjuangan, pelaku seni, pelaku wisata, dan ini sempat dikatakan orang gila Pak sama warga sekampungnya, karena dari tahun berapa dengan nanam mangrove, dari 2005 nggak mikirin dapur, tiap hari nanam mangrove Pak. Ini orang yang paling saya banggakan, yang mendapatkan Kalpataru gitu. Kemudian diundang di acara Kit Andi, dapat door prize hadiah motor. Ternyata apa yang dilakukan kawan kita ini, yang dikatakan warga lingkungan adalah orang gila, hanya memikirkan nanam mangrove dan mangrove, sekarang kita tahu hasilnya. Ini yang punya mangrove. Insya Allah nanti di saat warga Kubang Jero berwisata ke sana gratis. Wabil khusus. Kemudian yang saya hormati pemerintah Desa Kubang Jero beserta lembaga BPD, LPM, RT RW, ibu-ibu PKK, Karang Taruna, Ormas, dan warga masyarakat Desa Kubang Jero yang saya banggakan, kawan-kawan dari Pok Darwis Malahayu, Mas Anto dan Mas Yuli, selamat datang. Kemudian calon Pok Darwis lagi yang saat ini mengelola wisata religi,
Sumur Kondang Jaya, insya Allah maju jenengan. Amin. Ini tiap Kliwon sumurnya itu banyak dikunjungi orang, Pak. Dan satu-satunya sumur yang bisa menyuplai beberapa desa yang selalu kekeringan, padahal sumur itu hanya kedalaman 2 meter, ini ada di Sumur Kondang Jaya. Lokasinya di Desa Cibendung. Mas Wahyu coba berdiri, ini pelopor kaget. Berarti masuknya di wisata mitra dengan perhutani ya, LMDH. Ya. Mudah-mudahan untuk SKJ juga bisa berlanjut seperti Kampung Sawah Kubang Biro. Seniman seniwati alhamdulillah dipimpin oleh Pak Diman, warga Desa Kubang Biro, kebetulan rumahnya di depan saya. Yang saya banggakan, dan dulu sempat punya program kita melakukan pelatihan seni Sunda, karena kebetulan kita juga Karang Taruna punya gamelan. Cuma memang antusias dari anak-anak milenial sekarang agak berkurang, Pak. Mudah-mudahan ke depan adanya bisa regenerasi untuk seniman seniwati, khususnya seni tradisional. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama saya mengucapkan selamat datang dulu, Pak, kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Pak Slamet alhamdulillah bisa hadir di Desa Kubang Biro. Ini desa kelahiran saya, Pak. Dan ini kalau kilas balik cerita, termasuk ini saya mendesain balai desa itu dalam waktu 7 hari. Ini balai desa ini tahun 2006, saat itu jabatan akhir dari Pak Kepala Desa Pak Haji Tori. Saya desain, diminta dalam waktu 7 hari harus selesai. Akhirnya alhamdulillah dengan konsep sederhana seperti ini bisa selesai. Sekali lagi selamat datang, dan mudah-mudahan juga dengan Dinas Pariwisata masuk ke sini ke Desa Kubang Biro membantu kami, Pak. Dalam arti apa membantu? Bahwa perkembangan wisata itu tidak terlepas dari penunjang infrastruktur. Jadi masukan bukan hanya dari Dinas PU, dari anggota DPRD bahwa jalan Kobokan Cihaur masih rusak, Banjarharjo Parireja juga masih rusak. Dari pariwisata juga memberikan masukan kepada eksekutif. Amin. Nah, itu harapan kami. Nah, kemudian terkait dengan Pok Darwis, terkait dengan wisata Kampung Sawah. Ini kilas balik cerita, karena kebetulan yang jadi kepala desa itu anak saya, Pak. Awal cerita bahwa pada saat 1-2 bulan habis dilantik, kemudian ada musibah di salah satu warga. Setelah melayat, mampir ke rumah. Om mau tanya, karena saya baru di kepala desa. Di anggaran desa itu ada tidak semacam DD ADD yang bisa digunakan spontan untuk membantu kepentingan warga? Saya katakan tidak ada, karena untuk ADD sudah ada petunjuknya. Lantas dari mana sumbernya? Gali sumber pendapatan desa yang bisa digunakan untuk membantu kepentingan masyarakat. Akhirnya Pak Kepala Desa mencetuskan dibangunnya desa wisata, dan ini sesuai, memang agak berat, walaupun saya memberikan apresiasi kepada pemerintahan desa, kepala desa. Ini agak berat tantangannya, rintangannya, karena program ini bukan program populis, kemudian kita minim sumber daya alam, sehingga sesuai perda yang kami buat, ini masuknya di dalam wisata buatan, Pak. Karena kebetulan kami dengan Pak Mas Adi itu masuk di Pansus Desa Wisata ya, rancangan desa perda desa wisata, sehingga kategori pembangunan desa wisata buatan ini sangat jelas membutuhkan modal yang luar biasa. Mungkin berbeda dengan desa-desa yang mempunyai sumber daya alam yang sudah ada, seperti Malahayu, Dada Belangan, kemudian Pasir Jibu, kemudian tadi SKJ, itu sudah ada modal dasar.
Nah, lantas kenapa saya selalu mendorong kepada pemerintahan desa dan kawan-kawan penggerak wisata di Desa Kubang Jero cepat. Dulu saya melalui Mas Agus, karena Mas Agus masih di pariwisata, sekarang di Kesbangpol. Mas, tolong Pem desa dibantu, dibimbing, dibina, kemudian diarahkan untuk secepatnya mempunyai legalitas. Kenapa legalitas? Saya sudah berkonsultasi dengan Disporapal, Pak Kabinnya ada di sini. Kemudian termasuk dengan Pak Ganjar sekalipun, saya sudah berkomunikasi dengan Kemendes, karena di sana di Kemendes kebetulan ada orang Brebes, namanya Pak Absori. Jawabannya hampir sama, Mas. Kalau jenengan mau mengusulkan atau mengajukan permohonan, ibarat kata di provinsi maupun di pusat itu nasi itu ada, Pak. Cuma ceponnya yang tidak ada, sehingga cepon ini, bakul ini, tempat nasi ini kita dorong. Bukan saja nanti, saya harapkan Pak Arjono, bukan saja nanti legalitas pengukuhan atau SK Pokdarwis, tetapi tolong dibantu, walaupun belum ada pergerakan ekonomi di kampung wisata, mohon kita dibantu untuk SK desa wisatanya, karena SK ini yang nanti akan membantu kita menggali anggaran untuk menyelesaikan pembangunan, Pak. Ternyata membangun kolam renang itu luar biasa, spot kolam renang. Sehingga nanti manakala dinas bisa membantu Pemdes Desa Kubang Jero untuk menyelesaikan legalitasnya, baik Pokdarwisnya, desa wisatanya, langkah saya untuk menarik anggaran itu akan lebih mudah, karena bahasa tadi yang disampaikan Pak Ganjar maupun di Kemendes saat itu yang menyampaikan Pak Dirjen, bahwa nasi itu ada, cuma cepotnya yang tidak ada, yang masih sedikit. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ini mungkin sebuah pemahaman juga buat Bapak RT, RW, PKK, dan lembaga desa yang ada, bahwa memang adanya program pembangunan kampung wisata ini masih ada beberapa orang yang mengatakan ya mungkin ini program yang di awang-awang lah, khayalan. Tetapi ini saya apresiasi karena ini sebuah terobosan. Apa yang disampaikan Bu Yani tadi betul, Pak. Apa itu? Manfaatkan anggaran pemerintah yang saat ini masih bisa masuk untuk kemandirian desa. Apa contohnya? Belum tentu nanti ganti presiden DD itu masih ada, belum tentu. Saat anggaran-anggaran bantuan yang fantastis itu menghilang, kemudian di Desa Kubang Jero sudah mempunyai program untuk menggali sumber pendapatan, insya Allah Kubang Jero tetap akan mandiri. Jadi ini PR dan kerja keras dari pemerintahan desa, termasuk kawan-kawan yang nanti dilantik menjadi pengurus Pokdarwis, bahwa program ini apapun rintangannya, apapun halangannya tetap harus berjalan. Adapun langkah-langkah bagaimana kita mencari sumber biaya, itu nanti kami yang akan mengusahakan, kami yang akan melangkah, kami yang akan memberikan informasi. Hanya kami pun butuh support dari Dinas Pariwisata, bahwa SK yang dibutuhkan selain Pokdarwis termasuk SK Desa Wisata. Siap ya, kudu siap. Adapun bupati nanti kangelan tanda tangannya, saya yang kesana. Biasanya kalau saya sudah kesana kemudian mata melotot sedikit, agak nurut, Pak. Saya agak bahasanya agak menunjukkan sedikit kedekatan, karena memang kalau ini bilang orang-orang pengurus partai, DPC, PAC, anak masuk bupati yang mesti didikon. Jadi sebelum
sebelum kalau bisa sebelum Purnabakti malah itu SK wisata sudah keluar. Saya kira itu saja Pak Adi, Pak Bincam yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya tentang sharing pengalaman terkait dengan wisata, ini pakarnya ada Mas Hadi, anggota DPRD Kabupaten Brebes dari fraksi PDI Perjuangan. Monggo dilanjut Pak Mas Hadi. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas motivasi dan arahannya, mudah-mudahan kedepannya Pokdamris kampung saya, kampung sawah, dapat meniru ide dan gagasannya. Untuk sambutan yang terakhir yaitu dari Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes yang akan diwakili oleh Sekdinnya yaitu Bapak Slamet Arjono SHMH. Kepadanya kami persilakan. Sebentar Pak, tambahan sedikit biar jenengan ingat lagi. Kenapa tadi saya menekankan jenengan saya minta tolong untuk membantu secepatnya legalitas. Selain untuk mempermudah langkah saya bagaimana mencari anggaran, lokasi desa wisata ini kan di aset desa Pak, di lahan pemkot. Dengan adanya SK desa wisata yang dikeluarkan kabupaten, itu akan mengamankan posisi manakala nanti ada pergantian rezim pemerintahan desa. Jadi tidak bisa diganggu gugat kecuali memang ada SK pembubaran atau penghentian dari bupati. Jadi itu untuk mengamankan itu, tetapi tanpa mengurangi hak-hak dari kepala desa yang memiliki aset. Itu jadi tolong dibantu untuk SK desa wisatanya. Kemudian tadi tambahan untuk makanan Pak, itu nasi bogana Mas. Nasi bogana isinya sambal serai. Manfaat medisnya sambal serai itu yang pertama itu untuk menghilangkan bau badan yang cepat muncul di badan, bau badan ya. Kedua, nasi serai itu muncul manakala ada acara adat setelah ibu-ibu melahirkan. Itu pun manfaatnya untuk membuang, aslinya membuang bau amis dengan mengkonsumsi itu bau amis di ibu-ibu. Jadi bapak-bapak yang sudah punya istri pada saat 40 hari kemudian membuka rok, itu bau amisnya sudah hilang dengan ibu-ibu sering makan itu. Itu tambahannya itu. SK desa wisata Pak, Pulau Pohok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya. Yang saya hormati Bapak Dewan, Bapak Dedi, dan Bapak Mas Hadi untuk wilayah Banjar dan wilayah Brebes. Alhamdulillah saya dapat undangan. Ya, terima kasih sekali Pak Dewan. Yang saya hormati Bapak Camat atau Ibu Camat yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres dan Bapak dan Ramil yang mewakili. Yang saya cintai dan saya banggakan yaitu Bapak Kepala Desa, Bapak Lurahnya sangat muda sekali, karena anak saya juga lurah, jadi sama muda. Yang saya cintai dan saya banggakan yaitu seluruh tamu undangan yang hadir dan calon pengurus Pokdarwis desa Kubang Jero. Nuwun sewu, hapunten saya juga orang Sunda tinggi bang di Batar Kawung, jadi biasa ngomong Sunda. Kasar-kasarnya paling Sunda di Batar Kawung. Ada di Batar Kawung mending halus, di Batar Kawung Sunda sekali. Kasar sekali Ibu. Makanya tadi saya minta lagu Serat Salira Eta zaman bujang ingat baik ke pemajikan, ke calon pemajikan yang ada di Teluk Batur. Jadi Serat Salira. Terima kasih pada semuanya yang hadir, bahwa kami dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada sedikit kendala. Tadi Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir di acara ini karena ada pertemuan dengan Ibu Bupati dan Pak Sekda.
jadi memberitakan saya untuk menghadirinya. Alhamdulillah desa Kubang Jero sekarang sudah menjadi desa pendiri untuk Pokdarwis. Nanti dari Pokdarwis akan meningkat menjadi ke desa wisata, karena itu syaratnya memang harus dibentuk Pokdarwis. Seperti halnya kemarin waktu zaman Pak Dewan, Pak Didi mungkin tahulah di riwayat Malahayu, ya kayak apa Malahayu, Mas Yudi datang, alhamdulillah itu pelopor dengan Pak Dewan, sangat-sangat gimana waktu itu di situ pertarungan sangat-sangat. Di sini alhamdulillah tidak ada pertarungan. Mudah-mudahan ke depan, tadi saya sudah sampaikan Pak Dewan, saya mohon bantuannya karena di pariwisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata itu anggarannya sangat minim. Kami kalau ke desa-desa, kalau pembinaan hanya pembinaan, hanya ada rasa malu kok. Padahal PAD kami tingkat kabupaten sudah menunjukkan sangat-sangat lumayan, lebih dari 2M dari pariwisata. Sedangkan Menteri Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyarankan bahwa memerintahkan bahwa di Indonesia sekarang ujung tombak adalah desa wisata. Nanti kedepannya, karena apa? Di situ di desa wisata banyak seperti halnya UMKM masuk, kesenian juga masuk, ya hiburan anak-anak masuk, yang mendapatkan untuk pendapatan desa itu sangat potensial sekali dari objek wisata yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan desa. Jadi saya setuju sekali untuk kampung sawah di Desa Kubang Jero. Terima kasih, walaupun dari kami tidak ada anggaran terus terang, ini kampung sawah ada Pak Dewan. Terima kasih Pak Dewan, terima kasih sekali karena kami memang jatahnya hanya 1 tahun untuk 2-3 objek wisata untuk pengukuhan. Padahal yang nanti sudah banyak. Jadi kami pilih-pilih yang mana duluan. Jadi kami tawarkan kemarin dari Mas Indra, Pak dari kampung sawah akan sendiri, kata biaya sendiri dan sebagainya. Ya terima kasih karena kami memang anggarannya sangat-sangat minim sekali. Pak Dewan yang di Mangrove Sari juga sudah tahu sendirilah. Saya tim hore kemarin ke Semarang, alhamdulillah Mangrove Sari juara 1 untuk pengunggahan ABSA. Itu juara 1. Saya senang sekali di sana dengan Pak Dewan sampai juga kita orang apa sih tinggal 1 kayak gitu. Alhamdulillah itu. Jadi saya mohon nanti di kampung sawah juga akan seperti ini. Sebelum acara pelantikan di kampung sawah ada Pak Dewan 1, ya saya sudah mengajukan setiap objek wisata perhatikan visi jalan. Tapi sampai sekarang tidak ada akses jalan, tidak ada. Yang paling utama kan akses jalan. Kalau misalnya bis bisa 50 orang masuk, tapi kalau mobil kecil hanya 5-6 orang. Jadi kalau bisa supaya akses jalan menuju objek wisata itu sekiranya bis masuk. Seperti daerah Gunung Kidul yang tadinya makannya makan tiwul katanya, sekarang sudah bukan zaman makan tiwul lagi. PAD yang didapat paling besar untuk Gunung Kidul itu adalah dari objek wisata. Jalannya sudah masuk, sudah sangat luas sekali. Bis pas-pasan enak-enak aja, halus, jalannya lebar, jadi semua pengunjung bisa nyampe tempat lokasi langsung. Saya tanya dengan objek wisata pariwisata di sana, pendapatan kami sekarang meningkat 100%, alhamdulillah. Jadi mendongkrak PAD Gunung Kidul. Jadi saya mohon di Brebes juga seperti itu. Tadi apa yang dikatakan oleh Bapak Dewan, Bapak Dedi, bahwa dana ADD dan DD ya itu kan di situ sudah tertera juga, bisa dimasukkan BUMDes untuk Pokdarwis dan lain sebagainya. Ada berapa persen di Pak Lurah kayak gitu. Jadi saya mohon, mumpung Pak Lurah masih nong, Pak Lurah semangat-semangatnya ya, semangat-semangatnya Pak Lurah. Jadi saya mohon kepada warga masyarakat ya, setelah nanti pengukuhan, mudah-mudahan ke depan nanti ada kelanjutannya untuk peningkatan lagi menjadi desa wisata. Ini sekarang pengukuhan Pokdarwis, nanti
dilanjutkan dengan desa wisata. Kenapa? Karena sekarang bukan Pokdamis nanti banyak pengajuan, harus ketua Pokdamis tingkat kabupaten juga harus tahu, ada laporan. Setelah itu nanti kita masuk ke ranah desa wisata. Nuhun sewu, untuk tingkat kabupaten, tingkat gubernuran di pariwisata juga ada dana yang harus disegel ke tingkat gubernur, seperti bantuan keuangan, seperti kemarin di daerah Salem bertempat di Carongga itu dapat bantuan 100 juta, dibikin untuk tempat parkir dan lapangan kuliah. Itu tempat parkir yang ada di objek. Terus di mana lagi sudah kami, di Pakuyangan, Pandan Sari juga dapat, Windu Asri juga dapat. Itu di kementerian, di gubernuran itu ada di bagian keuangan. Jadi kalau sudah punya nama desa wisata atau sudah dikukuhkan dan lain sebagainya, bisa mengajukan proposal, tapi lewatnya nanti lewat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Itu sumber-sumber yang ada di provinsi. Terus kemarin juga saya dapat mengikuti di Permades dengan Kementerian Desa, kami jajakan di Bogor, yang dapat untuk wilayah Kabupaten Brebes itu adalah Pandan Sari, yaitu bertempat di Telaga Ranceng. Itu dapat bantuan dari Kementerian Desa 500 juta. Makanya sekarang di Telaga Ranceng itu dibangun pondok-pondok dan lain sebagainya. Itu anggaran desa, Kementerian Desa. Pas kami itu waktu itu pariwisata desa dan kelurahan atau desa berangkat ke Bogor untuk melaksanakan teknis pelaksanaannya. Alhamdulillah kemarin sudah selesai 500 juta. Bahkan yang lain itu nyampe 1 miliar. Itu bantuan dari Kementerian Desa. Tapi kami bekerja sama dengan pariwisata. Silakan kepala desa yang mana yang punya objek wisata dan sebagainya bisa mengusulkan. Karena itu kemarin juga saya sedang narasumber dari Semarang, Mas Haris itu yang menentukan, dia bisa membantu yang menentukan mana-mana yang bisa dikasih. Itu untuk tingkat gubernuran. Jadi monggo silakan nanti setelah pengukuhan terjadi. Tadi apa yang dikatakan Pak Dewan dari Brebes, yaitu gila bukan orangnya, tapi gagasannya, ya yang cepat dilaksanakan. Jadi setelah nanti pelantikan pengukuhan, mohon kepada seluruh pengurus bikin rancangan, mumpung ada Pak Dewan. Mumpung ada Pak Dewan, kami juga sudah bisikan tadi dengan Pak Dewan, mohon bantuannya untuk Dinas Pariwisata. Pan waktu baik angel Pak, boro-boro ini. Ya, terus yang sudah ada untuk pemeliharaan juga angel dicoleti terus, boro-boro bangun. Ya, sedangkan yang tidak menghasilkan oleh anggaran gede-gede, yang menghasilkan tidak. Ya inilah nanti akan ambruk tidak. Bukan mendoakan, tapi memang kenyataan seperti itu. Terima kasih. Mari kita sekarang karena sudah siang, kita langsung ke pengukuhan saja. Ya. Terima kasih sambutan dari saya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di desa Kubang Jero, ya mari tingkatkan, karena setiap desa itu harus punya objek wisata untuk meningkatkan pendapatan desa. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekjen atas sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, saya tanya dulu kepada calon ini ya, calon pengurus Pokdamis Kampung Sawah, apakah sudah konkret? Sudah konkret? Sudah. Nanti panjenengan mengikuti kata-kata saya yang Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dengan ini
saya atas nama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PN 04/N001/MKP/08 tentang dasar wisata dan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 13 Januari 2010 nomor 556/01/515 perihal pembentukan kelompok sadar wisata, mengukuhkan kelompok sadar wisata Kampung Sawah, Desa Kubang Jero, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Mohon ikuti kata-kata saya. 1. Kami kelompok sadar wisata Kampung Sawah, Desa Kubang Jero, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, akan melaksanakan Sabta Pesona dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam melaksanakan tugas, kami siap menerima kritik dan saran demi kemajuan pariwisata di masa yang akan datang. 3. Kami kelompok sadar wisata Kampung Sawah, Desa Kubang Jero, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, siap menjaga nama baik dan kehormatan kepariwisataan. Demikian kata-kata pengukuhan kelompok sadar wisata Kampung Sawah, Desa Kubang Jero, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok sadar wisata Kampung Sawah, Desa Kubang Jero, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, saya nyatakan sah terhitung mulai SK ditetapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Brebes, saya Sekjen Pariwisata Slamet Arjono, SHMM. Terima kasih. Penyerahan SK Pada ketua ya. pada ketua. Dokumentasi. Pada Menwo. Di tengah ya bisa ya? Tengah kan di sini aja Posisi depan. di tengah ya. Posisi Di di tengah ya. Ya. kanan kiri biar imbang. Saya bukalah dulu sama apa ya. Camat. Ya. Ya. Ayo. Biar kelihatan. Nah, harusnya. Siap. 2 1 2 ya. Selamat berjuang ya. Sukseskan desanya. Ya. Nanti Selanjutnya Bapak dan hubungi saya. Menyalami satu-satu. Ya kan. Terima kasih kan. Terima kasih. Ayo terima kasih sukses ya. Selanjutnya Pak Sekdi berdiri dulu dengan Bok Darwis, Forkompinsham. Ini pemotongan tumpeng oleh Pak Kepala Desa yang akan diserahkan kepada Ketua Bok Darwis, Pak Sekdi dan Pak, kita potong dulu ya. Iya. Bersama yuk. Pemerintahan Kecamatan. Siap, sok potong lah. Termasuk Pak Kapolsek pada monggo.
Dan nanti itu tongkatnya dikasihkan kepada pengurus Pokdawis yang masih bujang supaya cepat laku. Ayah lempar dia ke telur Pak. Oh, saya. Ya, makasih. Dua. Lagi. Kasih ya, kayak kasih. Letik pada anak. Kasih. Ya, sukses selalu nih. Ya. Tilu deui. Muspika. Ya, oke. Kapolsek Pak. Kapolsek. Ramel. Woi, Tarwis. Harus bersinergi masalahnya ini dengan lembaga yang hadir. Nanti habis dari sini Yang bikinnya mantep. dan Ramil mangrove. Ya. dua. Oke, mengucapkan selamat. Sukses ya. Sukses selalu Ketua ya. Ayo Pak Ketua, sukses ya. Selamat. Kunjungan Inovasi lah. Ya, Pak Ketua kunjungan. Ya. Pak Ketua diantar nanti kunjungan dari itu gratis. Ya. Kunjungan makasih. Dah, oke, makasih. Ya, silakan. Ini Pak. Ini nasi adem-adem. Ini nasi adem-adem. Ini yang ini nasi makanan. Ini adem-adem nih. Ini nasi makanan. Adem-adem di sini nggak kuning ya, Bu? Ini nasi makanan. Barangkali itunya Pak mau pakai. Paling adem-adem Pak. Adem-adem apa nasi gimana? Adep. Ya, adem-adem bang lengkap. Tinggal pilih maunya apa ya? Tadi itu kalau dagangan. Ih, tak gok surat sini. Iya. Orang bahan tadi pada itu. Mbak Elin tadi ayat keresak di situ. Nak keresakan bege. Sudah mas, sudah. Berapa orang? Makanya berapa orang tuh sedayana.